Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di podcast kami, podcast Sudut Pandang. Perkenalkan, nama saya Nur Intan sebagai host dan narasumber kami Cindy Aulia. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya di sini sebagai narasumber. Jadi tetap stay untuk di podcast Sudut Pandang. Jadi di podcast ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Jadi sebelum ke intinya, kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu dimana kita bisa stabil, kita bisa hidup dalam keadaan normal, bisa lebih produktif, lebih gampang bersosialisasi dengan orang lain, lebih gampang keluar, berbaur, tidak takut, tidak menutup diri. Banyak juga orang kalau menganggap kesehatan mental itu kayak masalahnya kesehatan mental, bukan poin intinya kesehatan mental. Kan kalau kesehatan mental itu kehidupan normal yang biasanya orang yang takut keluar jadi bisa keluar, gampang berbaur. Orang menganggap tuh kalau kesehatan mental itu cuma di depresi, tekanan, takut sama orang lain, stres atau apa segala macamnya. Nah, jadi menurut diriku sendiri, mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan dirinya kita sendiri itu apakah sudah termasuk menjaga kesehatan mental? Menurutku iya, karena kalau kita sudah cintai diri sendiri, pahami diri kita sendiri, kayak terima kekurangan kita itu apa, kalau kita itu tidak bisa jadi orang lain, kita itu harus jadi diri kita sendiri, tidak usah terlalu ikut-ikutan sama orang lain. Dengan kayak begitu kita bisa baca kesehatan mental kita. Kan kebanyakan kayak misalnya cowok maunya itu kita harus kayak orang lain, tapi sebenarnya kita tidak bisa, dia itu harus menerima kita apa adanya. Gitu bisa menjaga kesehatan mentalnya kita sendiri, supaya kita tidak berpikir saya harus bagaimana, saya harus jadi orang kayak bagaimana supaya ini cowok mau dengan saya gitu. Itu jadi juga kayak kita insecure, jadi tidak mencintai diri kita sendiri, jadi kayak hilang jati diri kita karena kita terlalu kayak kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita terima kekurangan kita itu, kalau kita itu ya kita tidak bisa jadi orang lain. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental sendiri? Kalau saya sih mungkin cintai diri sendiri dulu, kayak terima apa yang kurang dari saya. Kayak sebenarnya kalau saya terlalu banyak dituntut apa-apa itu mungkin kalau saya tidak bisa tidak apa-apa, karena itu memang saya tidak bisa semua, saya tidak bisa jadi kayak sempurna untuk orang lain. Nah ini saya sendiri, perbaiki diri, terus juga mungkin olahraga, mungkin tidur yang cukup. Kalau tidak saya kayak keluar sama temanku, refreshing. Kalau tidak mungkin bisa kayak membantu, saya kayak cari hal-hal yang saya suka, kayak nonton drakor atau baca cerita. Itu kan bisa bikin stres itu kayak teralihkan ke yang lain itu, dan kayak jadi bisa membantu menjaga kesehatan mental. Baik, dari poin-poin yang kita bicarakan tadi tentang menerapkan hal-hal baik agar terjaganya kesehatan mental, apakah kamu pernah merasa bila mentalmu sedang terganggu? Pernah kali yang mungkin lantaran terlalu banyak pikiran jadi stres, jadi mungkin mentalku agak terganggu sih, jadi kayak banyak tekanan, jadi sering begadang, terus jadi kayak depresi, kayak sering menangis, terus juga kayak banyak tekanan, terlalu banyak tekanan, jadi mungkin mentalku agak terganggu sedikit. Contohnya kayak kita pulang kampus kan capek, tapi tidak tahu apa sebabnya kan, jadi tiba-tiba menangis, kayak merasa jengkel sama orang, kayak padahal yang tidak ada sebabnya, kayak tiba-tiba menangis saja. Kayak mungkin kita rasa capek, tapi tidak sebenarnya capek, karena mungkin kayak mentalnya kita. Tidak juga karena biasanya kan kayak kalau di saya sih, karena terlalu banyak kayak bicara sama orang itu sama menurutku itu capek. Terus juga kalau terlalu banyak kayak tekanan dari orang tua, terus juga kayak berpikir tentang keluarga, apa yang apalagi anak kuliah kayak jadi tekanan, jadi kayak mental kan serasa terganggu sedikit, kayak bikin depresi, bikin stres, bikin gampang mood itu gampang berubah-ubah, kayak senang betul tiba-tiba sedih lagi. Jadi biasa orang ada yang bilang kau ini kayak mukanya kita kan marah-marah, tapi sebenarnya kita tidak marah sama itu orang, cuman mungkin karena kita
moodnya tidak bagus, mentalnya kayak tidak bagus. Apalagi kayak mood dari rumah tuh kayak ada yang masalah dari rumah, terus kayak kita bawa ke kampus itu jadi orang beranggapan itu kita kayak Kita marah sama orang atau kita lagi jengkel sama orang, padahal tidak sebenarnya. Baik, menurut dirimu sendiri, apakah sudah menerapkan hal-hal baik agar terjadinya kesehatan mental? Kalau saya kayaknya belum, soalnya kayak masih banyak pikiran, terus masih stres juga, banyak tugas, karena keluarga juga, mungkin teman, jadi saya belum terapkan itu sama diriku sendiri kesehatan mental, belum terlalu kayak fokusnya ke kesehatan mental, mungkin masih kayak belajar supaya mentalku tuh bisa stabil, normal, kayak orang, kayak seperti biasanya, kayak kesehatan mental yang pada umumnya, cuman mungkin belum saya terapkan karena mungkin susah banget kali. Masih belum susah, tapi masih belum terbiasa karena masih penuh dengan tekanan. Nah, apa sih yang membuat kebanyakan orang kurang respect terhadap kesehatan mental? Mungkin orang kurang respect itu karena gaya hidup, pekerjaan, terus juga faktor sosial, ekonomi, politik, jadi orang kurang respect sama kesehatan mental. Soalnya kan kalau gaya hidup itu kayak kita harus ikut apa segala macam itu kan bisa mengganggu kesehatan mentalnya kita karena kita tidak jadi dirinya kita sendiri, sudah kayak tidak bisa menerima kekurangan kita, pokoknya kita harus ikut semua apa yang orang bilang, ikut semua apa yang gaya hidup yang sekarang itu kayak ikut zaman sekali. Terus juga mungkin faktor budaya, karena budayanya sudah terbiasa kayak begitu dari kampungnya mungkin, jadi orang kayak harus ikut itu, dan padahal itu sebenarnya tidak terlalu kayak bisa tidak membantu kesehatan mental, juga kayak kurang respect kayak dari situ nih, faktor lingkungan juga biasanya kalau kurang respect itu kayak dan kemarin itu kayak biasa saja kayak bercanda kayak gitu, kayak bilang orang atau kita berkatai orang dengan kata-kata kasar kayak biasa, tapi tanpa memikir orang ini sakit hati atau tidak, orang ini sudah biasa atau tidak, mungkin orang yang anggap itu kayak bercanda saja. Terus juga biasanya kalau orang yang kayak yang beragama itu kayak banggakannya itu kita tidak perlu terlalu kan, tidak perlu terlalu sampai depresi, sampai stres. Kan kalau semuanya kita capek atau stres atau apa segala macam itu kan kita bisa minta sama Tuhan, berdoa supaya kita dikasih kayak gitu lah, Tunjuk. Tapi sebenarnya kalau untuk ibadah kita harus ibadah, tapi kan mentalnya kita belum tentu bisa kembali seperti dulu. Kan apa salahnya juga tuh selain kita beribadah minta sama Tuhan juga kita juga berusaha juga kan, usaha juga usaha juga bisa bikin kesehatan mental kita tidak terganggu. Nah, setelah penyebabnya kesehatan mental tadi itu apa? Sekarang saya mau bertanya bagaimana persepsi kamu tentang kesehatan mental? Menurutku kesehatan mental itu penting bagi kita, bagi kayak anak-anak remaja yang baru tumbuh dewasa, gitu juga kayak mahasiswa atau keluarga, kayak butuh sekali kesehatan mental. Banyak orang beranggapannya itu kayak kesehatan mental itu kayak biasa-biasa saja, kayak kalau orang terganggu mentalnya atau depresi atau stres itu paling dibilang kayak ini alay sekali. Terus kan hal-hal yang menurutnya kamu itu biasa saja, tapi menurut orang tidak. Terus juga kan kesehatan mental bisa mengganggu kesehatan fisik juga, kayak sebenarnya kayak itu terlalu banyak pikiran, stres, depresi, terus juga bikin sakit kepala, begadang, jadi orang itu kurang darah jadi padahal sebenarnya kesehatan mental itu berpengaruh sekali dengan kesehatan fisik. Terus juga kan biasanya orang kayak kita begini kayak kalau bicarain orang itu kayak tidak kayak ceplas ceplos, kayak tegur ini tegur itu kayak tanpa tahu bagaimana orang itu yang dia tegur itu bisa terima atau tidak, kayak kalau semuanya ditegur kok ini kurus sekali, kok ini gemuk sekali, padahal sebenarnya orang sudah menurutnya itu sudah yang saya bilang, menurutnya sepele tapi bagi orang tidak. Orang sudah kayak sudah terima itu mungkin dari yang lain-lain, jadi dia sudah berusaha juga mungkin supaya fisiknya itu bisa dilihat sempurna sama orang lain, tapi mungkin sudah itu yang dikasih sama Tuhan, tapi orang kayak banggapnya yang lain gitu, jadi terganggu juga kesehatan mental. Jadi kalau orang kayak kurang respect sama kesehatan mental, padahal itu penting. Nah kan akhir-akhir ini banyak kesehatan mentalnya orang itu terganggu kan, baru saya mau tahu apa itu penyebab terganggunya kesehatan mentalnya orang.
biasanya tuh orang terganggu kesehatan mentalnya itu karena faktor lingkungan, faktor keluarga, teman, atau Biasa tidak karena percintaan iya orang hubungan mentalnya itu kayak gimana kayak hubungan toksik tuh kayak pacarnya itu banyak tuntut dia apa-apa, terus juga dalam lingkungannya itu banyak temannya yang kayak tidak mendukung dia, kayak lebih menjatuhkan dia, kayak bilang-bilang dia dari belakang, kan itu bikin mentalnya orang down. Terus juga keluarganya mungkin ada keluarga yang broken home atau apa, masalah keluarga, jadi itu mungkin bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya orang yang terganggu. biasanya kan ada orang yang tidak bisa ditekan kan, tapi misalnya di lingkungan barunya dia harus ditekan kayak begini, begitu, harus dituntut. Sebenarnya kalau kita mau tegur orang itu sudah boleh ditekan, karena bisa merusak mentalnya gitu. Ya, apalagi kayak seumpamanya tuh dia kan seumpamanya kayak kita begini tuh mahasiswa, terus kayak tidak tinggal atau kos atau begitu tuh, tapi tinggal dengan tante atau apa kan Sama biasanya keluarga. sama keluarga kan biasanya itu kayak kita Banyak harus tuntutan. harus banyak kayak kita harus berbaur dulu lagi, terus juga belum lagi kita harus apa kayak stay bersikap baik terus begitu kan bikin kita tertekan juga setiap hari gitu. Jadi kayak di kampus mentalnya juga ditekan, di rumah mentalnya juga ditekan. Jadi harus dipahami dulu mentalnya itu bagaimana. Jadi menurutmu bagaimana caranya kita agar bisa membantu orang yang kesehatan mentalnya terganggu? Yang menurutku dengan bantu dia itu kayak jadi teman curhat untuk dia supaya dia bisa kayak berbagi mungkin masalahnya yang terlalu banyak yang dia pendam, jadi bikin dia tertekan, jadi bikin dia depresi karena kurang cerita mungkin sama temannya. Kalau dia mungkin orangnya sebagai orang tertutup gitu. Jadi introvert, jadi jarang bergaul. Terus juga mungkin itu bisa dibantu juga dengan olahraga. Terus juga tuh tidur yang cukup. Sebenarnya tidur yang cukup itu bisa juga membantu supaya kita tidak terlalu stres. Terus juga berbaur dengan orang lain, tetap bersosialisasi, jangan terlalu menutup diri. Kenapa? Jangan terlalu kayak menutup diri sama teman, kayak menjauh dari teman karena kesehatan mental kita. Tidak, jalan kayak biasa-biasa aja. Ya, tetap berbaur karena mungkin kan kalau kita terlalu banyak stres atau apa segala macam itu mungkin pergi refreshing sama teman, kayak bicara-bicara Cari di tempat yang tempat. bikin kau senang, cari hiburan, selagi hal-hal itu positif. Terus juga dengan orang tua aku mungkin lebih terbuka, lebih sering curhat. Lebih sering mendukung apa yang kita lakukan biar mental kita itu terkembali dan kembali ke awal. Terus juga mungkin kayak tulis cerita, jadi kayak kalau umpamanya kita takut cerita sama orang lain, kita juga bisa bikin diary kayak jurnal Memo lah, begitu menginvestasi. supaya kayak kalau kita takut bicara orang, kita bisa tuliskan ungkapan semua itu dan apa yang masalah kita, yang bikin kita stres, yang bikin kita down, mungkin itu bisa membantu supaya kayak kurang sedikit bebannya kita yang kita simpan. Kan di Indonesia itu mengenai kesehatan mental itu tergolong masih tabu karena banyaknya mengenai kesehatan mental itu sering dikaitkan dengan orang gila. Jadi menurutmu itu bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental terhadap masyarakat? Mungkin dari kayak kita buat sosialisasi tentang kesadaran mental, kayak psikolog itu kayak kasih sosialisasi ke masyarakat, apalagi kayak remaja-remaja sekolah, apalagi kita kan calon guru BK kan bisa juga kita kasih konseling sama kayak siswa-siswanya kita, membantu kayak supaya orang ngerespek sama kesadaran mental, membantu kayak gitu. Kalau tidak kayak bikin konseling gratis kan biasanya orang takut orang bukan tidak mau ke psikolog atau mau konseling kayak gitu, cuma karena biasanya psikolog atau konseling itu kan berbayar, mungkin orang kayak Berpikir kalau mau ke sana membayar lagi. terus kayak ribet juga, jadi sudah pendam sendiri saja, jadi kayak mungkin kurang respeknya kayak ke situ, jadi kesadaran orang itu kayak kurang. Jadi dengan kayak buka konseling gratis atau tidak kayak lewat Zoom kayak atau dari mana kayak konseling gratis kayak gitu bisa membantu kayak supaya orang itu sadar sama kesehatan mentalnya, tidak takut untuk Mencurahkan sendiri kayak curhat sama supaya kayak dorong lebih kayak respect juga sama kesadaran mental, kan bisa membantu juga kan kalau sebelumnya selesai konseling gitu mungkin kayak ada perubahan dari situ, jadi orang bisa sadar jadi orang bisa sadar juga berarti kesehatan mental ini penting sekali untuk kita sadarakan. Baik, itulah pemahaman tentang kesehatan mental dari Saudari Cindy Aulia.
Baik teman-teman, tetap nonton channel Sudut Pandang, podcast dari kita dari BK. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.